sekalian, sahabat Shalom, Bapak Ibu diberkati, saya juga diberkati, sama-sama kita diberkati. Ya Bapak Ibu, kita melihat keadaan yang tidak lagi baik-baik saja, tetapi kita terus dijadikan sama Tuhan untuk terus menjadi yang terbaik di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja. Hari ini, di Sabat ini kita akan belajar dari kebenaran firman, yang mana saya beri tema untuk pelayanan firman hari ini adalah pengampunan adalah mujizat terbesar dari iman. Kita akan baca Bapak Ibu dalam Lukas 5 ayat 17 sampai 26 dengan perikop kuasa Yesua. Dan terjadilah juga pada suatu hari, ketika dia Yesua sedang mengajar, duduklah pula orang-orang Farisi dan para pengajar Torah yang datang dari semua desa di Galilea dan Yudea serta Yerusalem, dan kuasa Yahweh hadir untuk menyembuhkan mereka. Dan tampaklah orang-orang yang mengusung seorang yang terserang kelumpuhan di atas sebuah tempat tidur, dan mereka berusaha membawanya masuk dan meletakkannya di hadapannya. Namun karena tidak mendapatkan cara bagaimana mereka dapat membawanya masuk sehubungan dengan kerumunan orang itu, setelah naik ke atas atap rumah, mereka menurunkannya melalui atap itu bersama tempat tidurnya ke tengah-tengah ke hadapan Yesua. Dan ketika melihat iman mereka, dia Yesua berkata kepadanya, "Hai manusia, dosa-dosamu telah diampunkan kepadamu." Dan para ahli kitab dan orang-orang Farisi itu mulai bertanya-tanya, "Siapakah dia ini yang mengatakan hujatan? Siapakah yang dapat mengampunkan dosa kecuali Elohim saja?" Dan setelah mengetahui sepenuhnya pergunjingan mereka, sambil menanggapi, dia Yesua berkata kepada mereka, "Kamu mempertanyakan apa dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, dosa-dosamu sudah diampunkan, atau mengatakan, bangun dan berjalanlah? Namun agar kamu mengetahui bahwa Anak Manusia itu mempunyai otoritas atas bumi untuk mengampunkan dosa, dia berkata kepada orang yang diserang kelumpuhan itu, "Aku berkata kepadamu, bangunlah, dan sambil mengangkat tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga, dengan berdiri di hadapan mereka, seraya mengangkat tempat yang di atasnya dia terbaring, pulanglah dia ke rumahnya sambil memuliakan Elohim. Maka rasa kagum menerpa semua orang, dan mereka memuliakan Elohim dan dipenuhi rasa takut sambil berkata, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang ajaib." Amin. Ya Bapak Ibu, kisah yang baru kita bacakan adalah ada orang yang lumpuh. Dia dibopong sama teman-temannya, sama sahabat-sahabatnya untuk mendapatkan kesembuhan. Karena waktu itu mereka sementara gempar fenomena tentang mujizat kesembuhan yang datang dari Tuhan Yesua HaMashiach. Nah, mereka bopong-bopongan tuh, mereka bawa teman mereka yang lumpuh. Kalau lumpuh otomatis tidak bisa berjalan. Ya, dia diikat atau ditaruh di tempat tidur, lalu diangkat. Nah, cerita tadi, mereka naik ke suatu rumah atau atap rumah. Mereka membongkar rumah di mana Tuhan Yesus ada karena kerumunan orang banyak. Kalau misalnya bisa, tidak mungkin mereka akan menghancurkan atap rumah. Tapi karena begitu banyak orang sampai, mereka tidak bisa masuk menemui Tuhan Yesus. Akhirnya jalan yang mereka lakukan adalah membongkar atap rumah di mana Yesus ada di situ. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu, di dalam kisah tadi, ayat yang ke-20. Ayat ke-20 ngomongnya begini. Dan ketika melihat iman mereka, dia di situ katakan, maksudnya adalah Yesua. Yesua berkata kepadanya, "Hai manusia, dosa-dosamu telah diampunkan kepadamu."
Sekali lagi, dan ketika melihat iman mereka, Yeshua berkata, "Hai manusia, dosa-dosamu telah diampunkan kepadamu." Di sini hal yang pertama kita lihat, Bapak Ibu. Rasanya agak aneh. Yang datang ini sakit. Sakitnya lumpuh. Harusnya Yeshua punya perkataan yang pertama itu bicara tentang mujizat kesembuhan. Tapi Yeshua berkata, waktu pertama kali melihat, pasti mata Tuhan tertuju karena mereka membongkar atap rumah. Apa yang dikatakan dalam Lukas 5 ayat 20? "Hai manusia, dosa-dosamu diampuni." Hal pertama yang kita belajar dalam Lukas 5 ini, di ayat yang ke-20, fokus Yeshua, kesembuhan bukan lebih penting, tapi keselamatan itu yang lebih penting. Makanya Yeshua menyembuhkan rohnya dulu, jiwanya yang sakit dulu. Tubuh fisiknya otomatis pasti akan bergeser dari kesakitan menjadi kesembuhan. Nah, kita belajar dari apa yang Yeshua lakukan. Fokus Yeshua itu, dia lebih mengutamakan jiwa yang harus diselamatkan, lebih dari apa yang manusia itu harapkan. Kalau sampai jiwanya diselamatkan, otomatis mujizat itu tetap terjadi. Nah, hari ini kita belajar Bapak Ibu bahwa si lumpuh ini yang pertama kali Yesus lakukan adalah dia selamatkan dulu jiwa si lumpuh. Konsep Ibrani Bapak Ibu, untuk zamannya Tuhan Yesus, kalau orang itu sakit, konsep di pikiran mereka, keadaan saat itu, orang itu berdosa. Makanya itu seperti hukuman. Makanya kenapa Yeshua langsung menyatakan dosa-dosamu diampuni. Tadi kita baca, dia langsung bergerak pelan-pelan, atau dia dibopong sama teman-temannya untuk berdiri, atau kalau langsung dia berdiri, mujizat langsung terjadi. Saat dosa-dosa diampuni. Jadi Yesus tawarkan keselamatan duluan, Bapak Ibu. Kalau orang di luar sana, mereka lagi mencari mujizat kesembuhan, mujizat-mujizat yang lain. Tapi kalau kita di dalam Yeshua, kita tawarkan keselamatan duluan. Karena kesembuhan dan mujizat itu bukan urusan kita. Bagian kita kabarkan keselamatan. Seperti dulu juga orang memberi keselamatan dengan kabar bahwa Yesus adalah juru selamat. Itu tugas kita, seperti yang Yesus lakukan. Yesus lagi menyatakan bahwa jiwa itu lebih penting di dalam keselamatan. Amin. Itu yang Yesus lakukan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kata pengampunan yang Yesus berikan itu bicara tentang beban dosa yang diangkat dan dibebaskan. Berarti ada sesuatu yang membelenggu dia sampai jiwanya, bahkan tubuhnya juga berdampak. Makanya Yeshua pertama kali menghancurkan kutuk dosa. Yeshua selamatkan supaya si lumpuh ini ada di dalam keselamatan dan pastinya ada dalam kesembuhan. Kata pengampunan dalam bahasa Ibrani di dalam Lukas 5 ayat 20 ini Bapak Ibu, asal katanya dari kata salak. Salak itu S-A-L-A-C-H, salak. Kita akan lihat dari kata mengampuni atau pengampunan yang ada di dalam Lukas 5 ayat 20. Jadi dia punya konsepnya pengampunan seperti apa. Di dalam kata pengampunan atau mengampuni dalam bahasa Ibrani di dalam Lukas 5 ayat 20 Bapak Ibu, kata yang dipakai adalah kata salah. CH-nya harus kentara ya. Jangan sampai dipikir buah salak. Salah. Nah, kata salak ini terdiri dari 3 huruf. Ada huruf samet, ada huruf lamet, dan ada huruf het. Makna dari mengampuni itu memaafkan, membebaskan dari kesalahan atau dosa. Makna pengampunan yang diberikan Yeshua di dalam Lukas 5 ayat 20 tadi dipakai khusus untuk pengampunan yang dilakukan oleh Elohim atau Bapak Yahweh sendiri terhadap manusia. Nah, makanya tadi kalau kita baca Bapak Ibu,
Orang-orang Farisi dan ahli Torah tuh mereka kayak berbisik-bisik. Kok bisa? Karena kata salak ini hanya dipakai oleh Bapa Yahweh sendiri yang mampu memberikan pengampunan. Sementara Yesua makai dia, kata salak ini, untuk memberi pengampunan bagi si lumpuh. Kata ini adalah kata yang digunakan juga. Contohnya dalam Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni semua kesalahanmu. Ini hanya bisa diberikan oleh Bapa Yahweh. Karena pengampunan yang berikan kata salah ini, itu hanya Bapa Yahweh saja yang punya kuasa yang bisa mengampuni. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu dari kata salah ini. Yang pertama, dari huruf Samek. Huruf Samek itu artinya Elohim menopang kita walau kita berdosa. Artinya kasihnya tetap ada melingkupi kita. Sekarang Bapak Ibu saya mau tanya, si lumpuh ini kan dia datang otomatis waktu Yeshua bilang dosa-dosamu diampuni. Berarti dia datang dalam keadaan berdosa. Tetapi waktu dia datang dalam keadaan berdosa, Yeshua tidak langsung menunjuk dosanya. Setuju Bapak Ibu? Tidak langsung Yeshua mengintimidasi lewat dosanya. Oh kamu ini dulu, walaupun Yeshua tahu. Oh kamu dulu ini seperti ini, oh kamu dulu seperti ini, oh kamu ada lagi begini, oh kamu lagi tidak. Karena dia mempunyai kekuasaan, dia pakai kata salah dengan huruf Samek. Elohim menopang kita walaupun kita berdosa. Maksudnya apa? Di dalam keadaan berdosa pun kasih Yeshua tetap sama. Dia tidak mengasihi yang benar karena memang manusia tidak ada yang benar. Justru karena dia hadir baru kita dibenarkan. Makanya dalam keadaan berdosa pun Tuhan yang kita sembah Yeshua kasihnya luar biasa. Kita semua yang ada saat ini Bapak Ibu termasuk saya tidak luput dari dosa. Waktu Yeshua memperkenalkan diri kita jumpa Yeshua, apakah kita sudah ada dalam baptisan yang benar? Belum ada Bapak Ibu, kita ada dalam keadaan berdosa. Kita lagi menikmati dosa dengan sadar kita buat dosa. Tapi Yeshua dengan kata Samek, dia melakukannya lewat kasihnya. Ini yang dia lagi ajarkan untuk orang-orang saat itu. Untuk si lumpuh ini, untuk ahli Torah dan orang Farisi juga untuk kita saat ini. Pengampunan sesuai dengan perikop kita. Itu membuktikan mujizat yang paling terbesar di dalam iman kita. Iman kita bisa terangkat, iman kita sembuh. Tetapi mujizat yang paling terbesar kita mampu mengampuni. Kita tidak mungkin mengampuni orang yang tidak bersalah kan? Kita akan baik-baik saja dengan orang yang baik kepada kita. Tuhan suruh mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pasti mujizat terjadi. Yang kedua Bapak Ibu, huruf Lamed di dalam kata salak. Huruf Lamed artinya pengampunan ini berasal dari otoritas pengajaran Yahweh dan Mesiasnya. Ada otoritas tertinggi yang bisa memberikan pengampunan. Yeshua lagi menyatakan bahwa dia adalah Bapa Yahweh sendiri. Dia hanya datang di dalam kuasa nama Bapa Yahweh. Makanya dia sanggup pakai kata salak. Karena itu hanya Bapa Yahweh yang bisa. Wah, Tuhan kita itu dahsyat Bapak Ibu. Jangan ragukan kuasa Yeshua. Tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Nina, saya mau bilang, kalau ada lagi yang datang menawarkan atau mempertanyakan kata juru selamat, apakah percaya Yesus Kristus, katakan tidak. Karena Yesus Kristus tidak ada mengandung unsur keselamatan. Yeshua itu artinya Yahweh keselamatan. Yesus itu Y-nya diambil, U-nya di belakang diambil dari kata Zeus. Supaya apa? Menghilangkan keselamatan. Karena Sua itu artinya keselamatan. Yod yang di depan itu nama Yahweh, singkatan dari nama Yahweh. Jadi Yeshua itu adalah Yahweh keselamatan. Yesus tidak punya arti. Silakan berbicara bagi orang-orang teolog atau orang-orang yang paling pintar dengan semuanya. Mereka tidak bisa menjelaskan iman mereka tentang Yesus Kristus. Kristus artinya diurapi, tapi pengurapan itu pengurapan yang ada di kuil-kuil yang ada di Yunani. Kisahnya hampir sama dengan kelahiran Yeshua. Makanya mereka pakai kebenaran tidak bisa disimpan Bapak Ibu.
Ini fenomena keselamatan di akhir zaman. Ini pekerjaan Roh Kudus. Makanya nama Yahweh dan Yeshua tidak bisa dibendung di akhir zaman. Kalau pekerjaan manusia kita akan tertati-tati, tapi Roh Bapa Yahweh sementara bekerja. Siapa yang terpanggil, dia yang terpilih. Dan kalau setia, rapture lah bagian kita. Saya mau bilang Bapak Ibu, jangan takut untuk menyatakan Tuhan Yeshua. Siapa yang WA terhadap saya kalau mereka tidak tahu Tuhan Yesus memberkati, saya bilang terima kasih, Tuhan saya Yeshua HaMashiach. Supaya kalau lain kali mereka mau WA, lihat-lihat dulu. Jangan kita pakai Tuhan ya, karena Tuhan mereka beda. Mereka pikir karena kita se-KTP imannya, jadi pakai saja Tuhannya bangsa Yunani. Ya, yang berikut dari kata salak, huruf yang berikutnya adalah huruf het. Het artinya pengampunan, membuka gerbang kehidupan baru. Bukan sekedar bebas dari hukuman, tapi diberi kesempatan hidup kembali. Amin Bapak Ibu. Kita bisa ada di 5786. Itu karena pengampunan Tuhan sepanjang 5785. Coba Bapak Ibu duduk dan renungkan 5785. Catat-catatlah di kepala kita, hitung-hitung. Menyenangkan hati Tuhan lebih banyak atau melukai? Kalau hari ini Tuhan memberi kehidupan, itu pertanda pengampunannya itu memberi kehidupan kembali. Nah, hidup yang ada di sisa-sisa waktu untuk menanti Yeshua, jangan kita sia-siakan. Pekerjaan, kita harus bekerja. Karena firman pun ngomong, kalau tidak bekerja, tidak makan. Kita boleh sibuk dengan keadaan, karena memang kita masih di dunia. Kan kita tidak mungkin amitabha terus ya. Tuhan, Tuhan, Tuhan sampai jalan. Di tengah jalan, di dalam nama Yeshua, mobil-mobil yang hancur bukan saya. Kan tidak mungkin kayak begitu Bapak Ibu. Kita harus seimbang di dalam semua keadaan kita di hadapan Tuhan. Saya mau bilang Bapak Ibu, kalau kita baca kitab yang terhilang tentang kisah Adam dan Hawa, jujur saya nangis setiap kali baca, saya nangis. Saya punya bukunya ada. Saya nangis waktu baca. Karena kalau kita baca di kitab pertama, kitab Kejadian, itu hanya bicara bahwa mereka keluar karena diusir dari Taman Eden. Setelah itu mereka bercocok tanam, mereka terus berkembang biak dan lain sebagainya. Tapi kalau kita baca di dalam kitab yang hilang, tidak semudah itu yang dialami oleh Adam dan Hawa. Adam itu dengan Hawa kalau dikisahkan di dalam kitab yang hilang, mereka bunuh dirinya ulang kali. Dan Bapak Yahweh selamatkan mereka. Kenapa? Karena cinta Bapak Yahweh itu besar. Kita mencintai orang, kalau kita cinta sungguh-sungguh, mereka lukai, kita akan pahit hati. Beda dengan Bapak Yahweh. Dia akan kejar cintanya. Wah, itu cinta yang memang tidak ada di dunia ini. Waktu Adam dan Hawa keluar, mereka tidak tahu tentang siang dan malam. Waktu Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden, mereka tidak tahu matahari, bulan, dan bintang. Kenapa? Karena mereka hidup dengan cahaya kemuliaan. Waktu diusir, mereka akhirnya hidup dengan bulan dan matahari. Waktu malam gelap cuma bulan, Adam minta mati. Esok paginya matahari terang, panas terik membakar kulitnya. Dia minta mati. Dia nangis sejadi-jadinya Bapak Ibu. Dia tidak tahu kegelapan dan terang matahari itu seperti apa. Nah nanti, kita yang tetap setia dalam Yeshua HaMashiach, kita akan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Kita hidup dalam terang, matahari tidak menyengat kita Bapak Ibu. Yang ibu-ibu, tidak usah keluarkan uang untuk beli skincare. Karena kita punya perawatannya itu bercahaya. Tidak ada yang glowing Bapak Ibu di sana. Kemuliaan Tuhan benar-benar glowing kita nanti Bapak Ibu ya. Tidak usah sedot lemak. Karena pasti kita ada dalam tubuh kemuliaan. Mau gemuk, mau kurus, mau hitam putih, tidak usah suntik putih Bapak Ibu. Itu menghancurkan nanti yang ada di dalam tubuh kita. Karena nanti kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Sangat mengerikan, tapi Tuhan terus membimbing Adam dan Hawa. Nah ternyata saya baca kitab itu, Adam tulis dan Adam menceritakan kepada anak-anaknya. Kenapa baru muncul? Iya, Daniel pasal 4 ya kalau tidak salah.
itu digenapi. Semua kitab-kitab yang hilang dimunculkan pada waktu akhir zaman. Sekarang kita sudah punya, saya sudah punya beberapa Bapak Ibu. Makanya kalau kita kumpulkan semua, kita baca, nggak ada satu rahasia. Tidak ada Tuhan seperti Bapak Yahweh yang sebelum kita ada dia sudah menceritakan, dan yang sebelum terjadi dia sudah memberitahukan. Kita tahu dari mana? Dia menceritakan dari kejadian yang akan terjadi sampai kita penggenapannya di Wahyu. Kita tahu semua tidak ada Tuhan yang seperti Bapak Yahweh. Dia tidak sembunyikan semua bagi kita. Nah, ini yang dinyatakan Bapak Yahweh dalam Yesua bagi kita tentang kata salak atau mengampuni di dalam Lukas 5 ayat 20 bagi si lumpuh, bahwa dari kata salak ada kata samek, lamed, dan het, yang mana Bapak Yahweh adalah sumber kesembuhan. Kita lanjut Bapak Ibu. Kata salak ini juga bukan hanya soal kata maaf secara emosional, tetapi tindakan ilahi yang menebus manusia dari kutuk kesalahan dan kematian rohani. Nah, dari kata ini sebenarnya Yeshua lagi menyatakan, akulah sang penebusmu. Karena di sini tindakan ini adalah dari ilahi yang menebus manusia dari kutuk kesalahan dan kematian rohani. Itu Yeshua lagi menyatakan bahwa akulah yang akan disalibkan. Dari kata salak ini, kata pengampunan ini Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar maaf. Kalau maaf saja, semua orang bisa mohon maaf. Kalau dia punya hari, mohon maafnya paling banyak ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Nah, itu Bapak Ibu yang sambung. Itu harinya ada Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Yahweh itu mengampuni, tidak pernah mengingat kembali. Hari ini kita diajarkan untuk mengampuni dan jangan ingat lagi semua yang pernah orang lakukan untuk kita. Karena waktu kita melupakan semua yang pernah kita lakukan salah, Bapak Yahweh juga ampuni dan dia tidak ingat lagi. Kenapa konsepnya harus seperti ini Bapak Ibu? Karena nanti hari Rabu, mohon maaf hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 10 Tisri nanti, kita akan ada dalam perayaan Yom Kippur, bicara tentang pendamaian. Bapak Yahweh mengampuni seluruh umat Israel punya dosa. Jadi nanti ada langkah profetik yang kita ambil, kita tulis semua catatan buruk kita, tulis dengan kebencian ya, benci dosa. Lemparkan nanti di satu wadah yang kita taruh di sini, nanti akan dibakar sebagai langkah profetik. Kalau di Israel Yom Kippur itu sebelum bait suci diruntuhkan, imam besar itu masuk 1 tahun sekali di ruang Maha Kudus yang cuma ada tabut perjanjian. Dia masuk, ada gemerincing supaya kalau didengar dari para imam-imam yang membantunya di bagian ruang kudus, oh masih hidup. Karena bunyi jalan, dia harus membakar dupa, dia harus darah dari korban itu harus dipercik, ditutup pendamaian, ditutup kaporet. Itu tanda pengampunan dosa. Nah, itu yang harus dilakukan. Kalau bait sucinya masih ada, nah disitulah imam besar memanggil dan menyebut nama Bapak Yahweh setahun sekali, supaya Bapak Yahweh mengampuni dosa-dosa bangsa Israel. Tapi karena Tuhan Yesua sebagai korban darah yang hidup, dia sendiri yang langsung tergantung di kayu salib. Waktu gempa, darahnya ngocor karena ditusuk lambung. Darah kan kental ya Bapak Ibu, lambungnya penuh air, ngocor terus, berbalut dengan darah. Gempa, tanah terbelah. Di bawah kaki salib itu, di dalamnya tanah terbelah, ada tabut perjanjian yang disembunyikan. Pas darahnya netes di atas tabut perjanjian, bukan hanya Israel dosanya diampuni, Bapak Ibu dan saya juga, seluruh bangsa-bangsa umat manusia diampuni. Itu dari kata
salah. Dia adalah Tuhan yang mengampuni, bahkan memaafkan kesalahan dari kutuk dan kematian rohani. Dalam Lukas 5 ayat 20 ini Bapak Ibu, ketika Yesua mengatakan dosamu telah diampunkan, dia lagi memakai otoritas ilahi untuk menghapus beban dosa secara tuntas. Jadi tidak setengah-setengah Tuhan mengampuni. Oh, engkau lagi ikut aku setengah hati. Kalau sesuatu belum terjadi, mujizat belum terjadi, engkau belum sepenuhnya mempercayai aku. Jadi aku, kata Yesua, aku mengampunkan engkau hanya 50%. Tidak. Yesua mengampunkan kita dengan beban dosa yang ada, itu tuntas adanya. Tergantung dari kita Bapak Ibu. Kita mau terima Tuhan Yesua sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Ingat, Tuhan Yesua tidak pernah memaksa. Dari awal, kehendak bebas kita lah yang membuat kita masuk di dalam kesalahan. Kalau mau untuk Tuhan hadir, matikan kehendakmu, biar kehendak Tuhan saja yang ada di dalammu. Yang kedua, yang pertama tadi, Tuhan Yesua berbicara bahwa pengampunan itu lebih penting daripada kesembuhan. Yang kedua Bapak Ibu, Tuhan juga mau iman kita itu iman yang aktif. Kitab Yakobus bilang apa? Iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati. Tuhan Yesus lagi menunggu iman yang aktif. Jadi bukan hanya untuk kita berdoa saja Bapak Ibu. Bukan hanya kita puasa saja Bapak Ibu. Ada tindakan iman yang Bapak Yahweh harus lihat. Supaya Bapak Yahweh juga turut bekerja. Oh iya, dia benar-benar ingin sesuatu yang betul-betul kebutuhan kita. Dan kita doa, ada tindakan, baru Tuhan lihat kita sungguh-sungguh. Tuhan Yesua juga, dari yang kita lihat, yang kita baca tadi Bapak Ibu, Tuhan Yesua tidak hanya melihat yang lumpuh saja, kalau kita baca kisah tadi, tapi juga dia menghargai upaya teman-temannya. Kalau di kitab lain, kalau tidak saya kitab Markus ya, ada 4 orang yang memopong, yang mengusung si lumpuh ini. Jadi tadi kita baca hanya dibilang teman-temannya, sahabat-sahabatnya, tapi ada jumlahnya ada 4 orang. Nah 4 orang yang memopong ini, Tuhan Yesus menghargai mereka Bapak Ibu. Yesus bukan hanya lihat si lumpuh, Yesus melihat orang-orang, teman-temannya yang berjumlah 4 orang, yang juga menolong si lumpuh ini. Sekarang Bapak Ibu, kegigihan dari teman-teman mereka untuk temannya sembuh, itu menggetarkan juga hatinya Yesua. Makanya bukan hanya iman dari kesembuhan si lumpuh ini, tapi dari 4 temannya juga Yesua melihat. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memiliki tindakan iman yang sama kepada sesama kita? Pernahkah kita nangis untuk orang lain, untuk sahabat kita, untuk keluarga kita, untuk ada dalam keselamatan? Ataukah hanya untuk orang-orang yang kita kasihi? Bagaimana dengan musuh-musuh kita? Pengampunan Bapak Ibu yang bicara hari ini. Bapak Yahweh bilang kasihi sesama, ampunkanlah juga musuh-musuh kita. Kenapa kita harus berdoa? Supaya mereka juga ada dalam keselamatan. Dulu waktu kita belum kenal, saya akan dengar nama Yesua ini tahun 2009 Bapak Ibu. Pas saya putar disket, dulu masih disket ya, saya putar, saya dengar in the name of Yeshua. Itu yang ngomongnya itu orang barat. In the name of Yeshua. Saya bilang penyesat, mau saya patahkan kasetnya. Akhirnya 2014 saya sama suami, dia print out diktatnya Papi Lukas tentang nama sesembahan suku Quraisy. Di situ prekomnya bilang Yesus bukanlah Mesias. Saya banting diktatnya. Ini penyesat, nabi-nabi palsu. Kalau ikut benar, saya mungkin tidak bisa berdiri di tempat ini karena saya menolak Yesua dengan sepenuh hati. Tapi Yesua punya cinta itu luar biasa. Saya bilang tahun 99 kita taruh nyawa atas nama siapa? Yesus Kristus. Jangan coba-coba tahun 99 kerusuhan di Ambon kita mati-matian.
Tapi kita bisa lepas Yesus Kristus. Itu karena Yesus cintanya benar-benar menghancurkan jantung kita, kekerasan jantung kita. Nah, hari ini bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Adakah kita masih tetap setia berdoa untuk teman-teman kita, untuk saudara kita, untuk orang-orang yang kita merasa terbeban, untuk bisa membawa mereka di dalam keselamatan? Apakah kita masih tetap peduli terhadap orang-orang yang lumpuh dalam kerohanian mereka? Tuhan lagi melihat, ataukah kita yang penting kita sudah selamat, sisanya nanti saja. Mungkin kita tidak ketok pintu untuk sampaikan nama Yeshua. Paling tidak kita ada dalam doa. Kita nangis di hadapan Tuhan. Sebut orang-orang yang harus kita selamatkan. Kita harus ngomong namanya. Supaya Tuhan tuh tahu, oh ini loh tujuanmu. Gitu. Sama dengan keempat teman. Bisa saja kan mereka yang datang. Tuhan, teman saya sakit. Begini, begini, begini. Tapi mereka bawa itu loh, teman mereka. Nah itu kan capek. Bapak Ibu, kita naik ke atap rumah saja setengah mati, apalagi kita harus bopong orang yang lumpuh. Orang lumpuh kalau jalan biasa saja sudah kita yang capek sendiri, tapi keempat teman dari si lumpuh ini, mereka tidak melihat itu. Mereka lagi melihat bagaimana teman mereka harus sembuh. Ternyata bukan sembuh, tapi diselamatkan. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita masih peduli? Keempat orang ini adalah gambaran komunitas iman yang tidak pernah berhenti menolong satu dengan yang lain. Kalau kita ada di dalam satu kesatuan, entah itu dalam kehilat, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam apapun, kalau kita ada dalam komunitas, jangan kita sikut menyikut. Kita harus saling gandeng menggandeng. Sekuler lah, tidak udah sampai rohani. Kalau kita kerja tim, kalau satu saja kita cari muka, tim kita pasti akan berantakan. Nah, keempat orang ini, mereka bopong, pastinya mereka hitung-hitungan. 1, 2, naik. 1, 2, naik. Turun. 1, 2. Ada kesepakatan Bapak Ibu. Jadi keempat orang ini menggambarkan komunitas iman yang tidak berhenti menolong. Bagaimana dengan kita di tempat ini? Kita bisa menerima satu dengan yang lain. Amin. Karena Yesus juga menerima kita apa adanya. Kita pun dipanggil seperti keempat sahabat itu yang mengangkat dan membawa sesama kita kepada Tuhan Yesus Masiah. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti mengerjakan keselamatan, dan jangan pernah boleh kita berhenti untuk menyerukan keselamatan hanya datang dalam nama Yahweh Bishem Yeshua. Itulah cara untuk kita mendatangkan orang-orang untuk ada di dalam keselamatan. Yeshua penggenapannya dari kata salak yang sejati, bukan hanya kata tapi pribadi yang membawa pengampunan secara nyata. Yang ketiga di ayat 21 dan 24 Bapak Ibu. Nah, kita baca sebentar di ayat 21 dan 24 dalam Lukas 5 tadi. Dan para ahli kitab dan orang-orang Farisi itu mulai bertanya-tanya, siapakah dia ini yang mengatakan hujatan? Siapakah yang dapat mengampunkan dosa kecuali Elohim saja? Dan setelah mengetahui sepenuhnya pergunjingan mereka, sambil menanggapi, Yeshua berkata kepada mereka, kamu mempertanyakan apa dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan, dosa-dosamu sudah diampunkan, atau mengatakan, bangun dan berjalanlah. Namun agar kamu mengetahui bahwa anak manusia itu mempunyai otoritas atas bumi untuk mengampunkan dosa, Yeshua berkata kepada orang yang diserang kelumpuhan itu, aku berkata kepadamu, bangunlah dan sambil mengangkat tempat tidurmu, pulanglah ke rumahmu. Nah Bapak Ibu, Yeshua di dalam pandangan Torah yang mempunyai otoritas untuk pengampunan hanya Bapak Yahweh saja. Tadi saya sudah sebutkan. Jadi di dalam hati ahli Torah dan orang-orang Farisi yang melihat kejadian itu, karena Yeshua langsung menyatakan dosa-dosamu hai anak manusia sudah diampuni, Yeshua lagi pikiran mereka menghujat Bapak Yahweh, karena hanya Bapak Yahweh otoritas tertinggi untuk bisa memberi pengampunan. Nah, di sini kita bisa melihat waktu
Kita tadi sudah baca, mereka lagi ngomongnya di dalam hati. Mereka tidak bercakap-cakap. Maksudnya mereka ini siapa ya? Bisa menghujat nama Elohim yang kudus, memberi pengampunan, menyatakan kata salah ini. Itu mereka ngomongnya dari dalam hati. Tapi Yesua, di dalam ayatnya yang ke 22-23, Yesua bilang, Yesua mengetahui isi hati mereka. Yesua tahu bahwa mereka punya isi hati lagi menghujat dia dengan perkataannya. Nah, di sini membuktikan kuasanya begitu, kuasanya bukan hanya di luar, namun masuk menembus sampai dengan jantung hati orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesua tahu dalam sikap hati mereka. Saya bertanya sama kita Bapak Ibu, kalau Tuhan hadir di dalam kita, bisa tidak kita mendeteksi suara hati orang lain? Sekali lagi saya tanya untuk kita, kalau Yesua hadir lewat roh Bapa Yahweh di dalam kita, bisa tidak kita mendeteksi suara hati orang lain? Bisa. Berarti Bapak Ibu sudah mengalami. Ya kalau bilang bisa berarti sudah mengalami kan. Kalau belum mengalami tidak mungkin bilang bisa. Kita harus memiliki kuasa karena Tuhan memberikannya waktu kita keluar dari air. Jadi pasti kita bisa lihat. Tapi jangan feeling-feeling Bapak Ibu. Kita bisa tahu orang ini suka dengan kita atau tidak. Orang ini setuju atau tidak. Kenapa? Ada energi yang keluar. Kita bisa tahu. Nah, energi kita itu kita akan bisa rasa. Ya kalau kita sungguh-sungguh di dalam kuasa Tuhan, ada dalam pengurapan yang besar dengan kepercayaan Tuhan, kita bisa. Karena Yesua mengalami gitu, kalau Tuhan Yesua di dalam kita, kita pasti juga bisa. Nah, Yesua melihat dan merasakan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi sementara menghujat dia, tapi dia membungkam mereka dengan membuktikan bahwa dia langsung bilang, engkau lagi menghujat. Yesua ngomong tadi di ayatnya yang ke 22 dan 23. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus lagi membalikkan logika mereka. Mengampuni dosa memang tidak terlihat, namun menyembuhkan secara fisik akan membuktikan otoritasnya. Kita mengampuni dosa, oh iya saya sudah ampuni, orang kan tidak lihat. Kita sudah ampuni ke sesama kita yang bersalah atau belum. Benar Bapak Ibu? Yang tahu cuma Bapak Yahweh, orang tidak tahu. Tapi waktu mujizat itu terjadi, orang tahu bahwa Tuhan berkenan atas kehidupan kita. Hari ini saya mau bilang, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, kalau engkau sudah diampunkan dan engkau mengampuni dirimu dan sesamamu, percayalah Tuhan akan membuat mujizat sampai dunia melihat bahwa Tuhan hidup di dalam kita. Untuk pelayanan ini berdiri saya tahu bukan gampang Bapak Ibu. Saya berjalan dengan semua keadaan. Saya cuma fokus bahwa panggilan saya untuk melayani. Saya sudah pernah bilang, sekalipun hanya seorang yang dia layani tetap setia. Karena itu domba yang Tuhan suruh untuk kita layani. Urusan jiwa itu urusan nanti Tuhan Yesus. Firman bilang kalau Bapak Yahweh tidak memilih, darah Yesua pun tidak akan tumpah atas orang itu. Jadi semua pilihan Bapak Yahweh. Kita nggak usah kejar-kejar jiwa, tidak usah Bapak Ibu. Jiwa milik Bapak Yahweh. Di sini saya tekankan sekali lagi. Ada 10 di luar pun gedung ini yang pakai nama Yahweh dalam Yesua, kita bergandengan tangan. Kita tidak boleh sikut menyikut. Karena nama Yahweh yang harus ditinggikan. Jangan sampai karena jiwa kita jual sesama kita. Itu tidak benar. Berarti roh Tuhan di dalam mereka atau? Jawab sendiri rohnya. Ya Bapak Ibu, Yesua lagi membuktikan. Jadi pada waktu Yesua ngomong seperti itu, Yesua lagi membuktikan bahwa kalau engkau mau lihat saya dari otoritas Tuhan, mujizat pasti terjadi. Saya mau bilang Bapak Ibu, ada yang berdoa dan mujizat tidak terjadi. Nabi Elia dan para dukun yang ada di gunung waktu mereka lagi mempertontonkan kuasa masing-masing. Nabi Elia siram apa Bapak Ibu? Bukan siram bahan bakar. Nabi Elia siram air. Lalu Elia berdoa. Mereka yang siram bahan bakar, mereka punya tidak menyala. Nabi Elia yang siram air menyala.
Bapak Yahweh itu di luar logika kita, jadi jangan main logika dengan Tuhan. Makanya Yesus serang logika mereka yang masuk akal itu. Oke, ampunan dosa tidak terlihat, tetapi pada waktu mujizat nyata, kalian mau bilang apa? Sekarang bertanyalah dalam hidup kita. Kalau satu pelayanan mujizat tidak terjadi, berarti pelayanan itu mati. Kalau dalam hidupmu tidak ada mujizat yang terjadi, berarti rohanimu mati. Makanya hari ini Yesus datang tawarkan pengampunan supaya mujizat terjadi atas hidupmu. Kita harus beriman dan iman kita harus menimbulkan mujizat. Kalau hanya masalah keuangan kecil Bapak Ibu, uang di dalam negara Indonesia yang paling besar cuma 100.000. Betul Bapak Ibu, ataukah ada satu lembar yang 1 miliar? 100.000 saja, cuma bedanya dia berlapis-lapis, dia punya lembarannya banyak. Cuma di situ saja Bapak Ibu. Kalau untuk masalah Tuhan bisa mengatur dunia, Tuhan sanggup mengatur hidup kita. Yang berikut Bapak Ibu, dari ayat 24, Yeshua menyebut dirinya anak manusia. Ini dipertegas di dalam kitab Daniel 7 ayat 13 dan ayat 14. Demikian bunyi firman. Aku melihat dalam penglihatan malam itu, dan lihatlah seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit, dan dia datang kepada yang lanjut usia itu. Lalu mereka membawa dia ke hadapannya, dan kekuasaan diberikan kepadanya, kemuliaan dan suatu kerajaan, sehingga semua orang, bangsa dan bahasa akan melayaninya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Amin. Jadi Yeshua menyatakan dia anak manusia di dalam ayat 4 dalam Lukas 5 tadi, mempertegas di kitab Daniel 7 ayat 13 dan 14. Yang dimaksud anak manusia adalah Tuhan Yeshua yang datang di awan-awan nanti. Jadi Yeshua lagi mempertegas. Nah Bapak Ibu, ayat 25 dan 26. Dan seketika itu juga ayat 25, dengan berdiri di hadapan mereka seraya mengangkat tempat yang di atasnya dia terbaring, pulanglah dia ke rumahnya sambil memuliakan Elohim. Maka rasa kagum menerpa semua orang, dan mereka memuliakan Elohim dan dipenuhi rasa takut sambil berkata, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang ajaib. Si lumpuh pulang dengan mempermuliakan Elohim karena mujizat terjadi. Ada orang yang menghujat Tuhan karena hidupnya tidak mengalami apa-apa. Tetapi kalau orang yang sungguh-sungguh semuanya sudah selesai di hadapan Tuhan, dia akan mengalami yang namanya mujizat. Adalah iman yang memang benar-benar ada punya tindakan. Si lumpuh ini mengalaminya setelah mengalami pertolongan Tuhan. Pertanyaan untuk kita, saya mau tanya, semua ditolong sama Tuhan? Setelah ditolong sama Tuhan, saya mau tanya, apakah tetap kita seperti si lumpuh yang terus mempermuliakan Tuhan? Ataukah kita stuck hanya pada waktu doa kita dijawab? Waktu kita menikmati semua janji Tuhan, kita lupa untuk mempermuliakan Tuhan. Saya mau bilang, waktu sudah tidak lagi diperpanjang, diperpendek iya. Jadilah seperti si lumpuh. Waktu sembuh mempermuliakan Tuhan, bukan pada waktu mujizat terjadi. Hari ini kalau mujizat belum terjadi, bukan karena Tuhan tidak mendengar, bukan karena Tuhan punya tangan tidak terangkat untuk memberkati. Mungkin ada sesuatu yang belum beres. Kita bereskan kita dengan Tuhan. Yeshua itu tidak pernah mengintimidasi atau menghakimi setiap kesalahan kita. Dia cuma mau bilang, aku mau memberi pengampunan dan dosa-dosamu selesai. Bagaimana tanda pertobatan? Kita percaya, kita akui, kita putuskan sesembahan lama. Ada pelepasan, doa untuk memutuskan segala kutuk-kutuk yang pernah kita lakukan dengan kutuk turunan. Setelah itu tindakan yang sangat luar biasa. Tanda pertobatan adalah memberi diri untuk dibaptis. Itu tanda yang nyata, yang bilang kebenaran firman. Baptisan itu bukan disuruh dari satu doktrin gereja. Baptisan itu yang suruh, yang punya otoritas tertinggi yang memberi pengampunan. Nah, mari kita bertanya untuk kita. Pada waktu kita sudah mendapat berkat, kita sudah punya doa-doa dijawab.
apakah kita masih setia mempermuliakan Tuhan? Ataukah hanya untuk waktu sebentar saja kita mengalami yang namanya mujizat? Tuhan mau permuliakanlah Dia sepanjang hidupmu. Dia itu Tuhan yang setia. Di dalam engkau punya ketidaktahuan pun, Yeshua masih tetap ada. Saya mau bilang Bapak Ibu, hari ini, kalau engkau ada dalam kesembuhan, entah kesembuhan secara sakit fisik, atau kesembuhan secara ekonomi, atau kesembuhan dengan pikiran yang terbeban dengan semua persoalan, engkau sudah sembuh. Saya mau bilang, kesembuhan tanpa pertobatan itu sia-sia. Engkau bertobat, maka kesembuhanmu itu pasti mempermuliakan Bapa Yahweh dalam Yeshua. Hari ini Tuhan datang, Dia membuka tangan lebar-lebar. Dia mau kita semua diampunkan. Selama kita ada di bumi, kita masih terus bergejolak, naik turun dalam melakukan firman Tuhan, itu tidak jadi masalah. Tuhan menghargai usaha kita seperti mereka, si lumpuh dan teman-temannya. Tuhan menghargai. Jadi akhirnya kita cari untuk kita dihargai sama Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, kesimpulan dari semua. Yang pertama, iman sejati akan mencari jalan untuk mendekatkan kepada Tuhan Yeshua, walau harus membongkar atap. Ada risiko yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Tapi itu yang disebut sama Tuhan Yeshua, itu adalah iman sejati sekalipun kita membongkar atap. Yeshua bukan hanya menyembuhkan tubuh, tetapi terlebih mengampuni dosa. Hari ini Dia masih tetap membuka tangan untuk kita ada dalam pertobatan. Kuasanya bukan dari manusia, tapi dari Elohim Yahweh sendiri. Dan setiap pemulihan sejati akan berakhir dalam penyembahan kepada Elohim. Ini kesimpulan dari Lukas 5 ayat yang ke-20 tadi. Ayat yang ke-17 sampai dengan 26. Ingat pesan profetik tahun ini. Berbalik kepada Bapa Yahweh, Bapa Yahweh akan berbalik kepada kita. Bicara tentang tesufa atau pertobatan. Mari kita semua, saya ajak kita untuk berbalik kepada Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh. Pasti kita akan diselamatkan. Mujizat terjadi, kita ada di dalam kehidupan kekal. Amin. Kita